Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, khairil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Maka hal tersebut perlu yang namanya kita syukuri setiap kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Entah itu nikmat yang menurut kita mungkin remeh, yang sering kali kita dapatkan, yang sering kali kita lakukan, maka nikmat-nikmat tersebut perlu kita syukuri juga. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah dan limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumul kiamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Dipun kabari Bapak Ibu. Ya, saya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan membahas tentang pembahasan kita terkait dengan hadis arba'in, syarah hadis arba'in. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan hadis yang kedua. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan terkait dengan usuluddin, sesuatu yang penting dalam agama Islam ini. Makanya kan Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu hari kiamat, apa itu tanda-tanda hari kiamat, dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, pertanyaan Malaikat Jibril yang ketiga adalah, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, kabarkanlah aku terkait dengan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah sesuatu perbuatan yang menunjuk pada perbuatan kebaikan. Maka itu bernama ihsan. Orang yang melakukan kebaikan bernama muhsin. Bernama muhsin. Makanya nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan ada seseorang yang bernama muhsin, berarti dia maknanya adalah orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, para ulama di sini menyebutkan bahwasanya umat Islam itu dibagi menjadi tiga. Umat Islam itu dibagi menjadi tiga. Pada golongan atau kalangan yang paling banyak disematkan orang yang Islam saja. Makanya ada yang hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, kemudian mereka tidak berurusan terkait dengan ibadah-ibadah di dalam syariat Islam, tidak fokus pada ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Mereka tetap bermaksiat, kemudian amal soleh ya sekedarnya saja.
Kalau dia ingat kepada Allah ya dia lakukan, ya kalau tidak ya sudah. Maka ini banyak sekali. Kalangan ini banyak sekali. Makanya biasanya kita katakan Islam KTP. Islam KTP. KTP ini Islam, tapi apa? Amalannya tidak menunjukkan dia orang Muslim. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian golongan yang sedikit mengerucut, lebih sedikit, yaitu apa? Orang yang beriman atau mukmin. Makanya nanti orang-orang yang mukmin ini lebih sedikit lagi. Nah, orang yang lebih sedikit lagi dikatakan oleh para ulama bernama ihsan, muhsin. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Orang yang mukmin dengan orang yang muhsin bedanya apa? Kalau orang yang mukmin terkadang mereka beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya itu masih ada niatan yang lain. Ikut sholat supaya bisa mendapatkan janji Allah. Ikut sholat supaya dia bisa naik gajinya. Terkadang beberapa pekerjaan itu ada yang harus checklist, centang. Ginten-ginten menawi saged sholat jamaah terus menerus, itu akan ditambah gajinya, akan ditambah bonusnya. Kemarin saya dapat atau membaca berita pemilik restoran bernama Almas, Pak. Almas itu ayam gorengnya itu enak sekali. Itu pernah memberikan challenge atau tantangan, karena beliau sedang membangun rumah, memberikan tantangan kepada anak buahnya, para tukang dan lain sebagainya. Kalau bapak-bapak semuanya bisa sholat 5 waktu, tepat 5 waktu, nanti saya tambah gajinya. Berapa? 1 bulan itu 750.000. Karena saya pengen rumah ini dibangun oleh orang-orang yang menjaga sholatnya, kata beliau. Itu luar biasa. Tapi di balik itu, kita tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi di balik itu orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi niatnya bukan untuk Allah, nah ini masuk ke dalam kategori mukmin. Kadang-kadang dia beribadah niatnya untuk Allah, kadang-kadang tidak untuk Allah, untuk perkara duniawinya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Lah, orang yang dalam kategori muhsin ini lebih spesifik lagi, lebih sedikit lagi. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW menyebutkan orang yang masuk dalam kategori ihsan atau muhsin, mereka yang anta'budallah ka'annaka tarah. Mereka yang beribadah seakan-akan mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau mereka tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat mereka sedang beribadah. Mananya apa? Entah itu dia mendapatkan iming-iming duniawi ataupun tidak, dia tetap beribadah, fokus terhadap ibadahnya. Kalau dia sholat, dia khusyuk. Kalau dia infak, benar-benar dia ikhlas lillahi ta'ala, sampai kata Rasulullah, tangan kirinya saja itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Mereka menyembunyikan amal solehnya. Kiai Haji Zainuddin MZ niku Pak. Niku nate nggih sanjang. Tiyang ingkang amal soleh niku nggih perumpamanipun kados tiyang nyuwun ngapunten. Tiyang ingkang BAB. BAB napa Pak? Buang air besar. Kula nggih terkadang bertanya-tanya, orang yang beramal soleh, berbuat baik, kok dipadakke kalih orang yang BAB, buang air besar. Lah kok saged?
Ternyata bukan kesamaan amalnya, bukan kesamaan pekerjaannya, kegiatannya, tapi apa? Hikmah dibalik orang yang buang air besar. Apa itu? Kalau orang yang berbuat kebaikan, amal soleh, disamakan dengan buang air besar, itu gara-gara apa? Ada satu hikmah yang luar biasa. Orang yang buang air besar, mereka tidak akan menceritakan proses buang air besarnya, Pak. Nah, ibu-ibu nanti cerita, Bu. Kula niku ndek wau buang air besar posisinya ngeten. Kan mboten ya. Sesuatu kalau yang kita ceritakan itu kayak wah, kayaknya tidak saya ceritakan deh. Ora patut menawi kula critake ngoten. Maka orang yang beramal soleh dan ikhlas sebagaimana hal tersebut. Kata Rasulullah, sampai tangan kirinya saja tidak tahu. Artinya apa? Ya, kerabat dekatnya saja tidak tahu apa yang dia infakkan. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah, tidak akan dia ceritakan dan tidak akan dia ambil lagi kalau sudah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita melihat teorinya Ustadz Luqmanul Hakim, orang yang beramal soleh dan mereka ikhlas, caranya ada dua, lakukan dan lupakan. Ya. Buang air besar juga begitu. Ya. Menawi sampun krasa nggih lakukan. Menawi sampun selesai nggih lupakan. Beramal soleh juga begitu. Kalau kita sudah bukakan pintu oleh Allah, lebar-lebar jalan untuk berbuat kebaikan, lakukan dengan segera. Kalau sudah, lupakan. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit sehingga apa? Keikhlasan kita itu berkurang sehingga kita tidak bisa meraih derajat ihsan. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmakumullah, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya ihsan itu adalah badlul khairi wal ihsani fi haqqil khaliq. Menurut beliau ihsan itu ada dua. Yang pertama adalah badlul khairi, berusaha dengan sekuat tenaga. Berusaha dengan sekuat tenaga. Wal ihsani, untuk berbuat kebaikan. Fi haqqil khaliq, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu apapun keadaannya, ngantuk banget. Saya pengen tahajud. Kondisi apapun, ngantuk atau tidak, sudah sadar atau belum, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk apa? Untuk sholat tahajud. Kadang-kadang kalau kula sami niku sampun niat, Pak. Bismillah, nawaitu saya niatkan tidur di malam hari ini untuk ibadah. Dan nanti saya jam 2, jam 3 atau sebelum subuh niat untuk tahajud. Kalau sudah niat begitu, kebiasaannya apa? Akan dimudahkan oleh Allah untuk bangun untuk tahajud. Nah, ketika kita sudah bangun, kadang-kadang tesih jam kalih, tesih jam 3. Kadang-kadang namun delok jam. Apapun keadaannya, lihat jam saja, kondisi ngantuk berat, kondisi buang air kecil, kondisi dingin sama sekali, keadaan apa saja, dia akan badlul khairi, berusaha untuk terjadinya amal soleh tadi, bisa melakukan amalan tahajud. Kebanyakan orang kalau sudah bangun sebelum subuh itu apa? Lihat HP, tesih jam 3. Ya. Kalih subuh tesih bangun. Wangel. Napa melih bangun, kayaknya saya harus ke kamar mandi. Ke kamar mandi, megang air lah.
dingin. Wah, adem banget. Ya jadi, napa melih? Wah, kok ndek wingi niku bibar tahajud lah kok nyambut gawe niki malah ngantuk. Nah, deh, Pak. Bangun malam mau tahajud malah apa? Pagi harinya ngantuk. Jam setengah 9 itu sudah ngantuk berat. Maka masyarakat muslimin, apapun kondisinya, apapun konsekuensinya apa? Tetap beribadah, beramal soleh. Karena apa? Cakupan ihsan tadi itu lebih kecil. Maka orang yang bisa naik ke tingkatan ihsan ini prestasi, Pak. Prestasi. Makanya kan Imam Ibnul Qayyim telah menjadikan tingkatan ihsan di dalam sholat itu tingkatan paling tinggi. Ketika sholat dia antak budallah ka'annaka tarah. Dia posisinya membayangkan Allah di depannya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, kalau tidak melihat Allah maka apa? Allah melihatnya. Nah, ketika dalam kondisi sholat Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ini tingkatan ihsan yang paling tinggi. Paling tinggi. Maka ini merupakan prestasi, Pak Bu. Menawi panjenengan sedaya niku saged meraih tingkatan ihsan itu. Bukan ustadz yang bisa meraih tingkatan ini, bukan. Tapi semuanya, Pak. Bisa jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu, itu lebih tinggi tingkatan ihsannya, bisa meraih tingkatan ihsannya daripada saya yang sedang menjelaskan tingkatan ihsan ini. Maka ini prestasi, Pak. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Wa kullama kunta akhlasa wa atba'a kunta ahsana. Menawi kula lan panjenengan niku saged ikhlas. Nggih. Syaratipun satunggal, nggih niku napa? Ikhlas. Nomor kali wa atba'a, nggih niku miturut dawuhipun Rasulullah. Kunta ahsana, kamu meraih predikat ihsan. Syaratnya hanya dua, ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, menurut Syekh Utsaimin, ihsan yang kedua adalah badlul khairi lahum min malin au jahin au ghairi dzalik, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada sesama makhluk, entah itu teman kita, tetangga kita, atau makhluk hidup yang lainnya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka ihsan ini ketika kita dudukkan dalam kondisi, dalam kategori sesama makhluk, maka apa? Kita berbuat baik. Berbuat baik sebaik mungkin kepada tetangga dan makhluk hidup yang lainnya. Dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Entah itu dengan harta kita, entah itu dengan tenaga kita, atau yang lainnya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di niku nyebataken perbuatan baik atau perbuatan ihsan kepada makhluk yang paling baik adalah satu, Pak. Napa? Niku berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Berusaha berbuat baik kepada teman-teman, kepada tetangga, saudara yang telah berbuat jahat kepada kita. Itu perbuatan ihsan yang paling baik. Kemarin ada satu kejadian, Pak, di Malaysia. Ketika ada seorang anak perempuan
itu yang terkena bullying. Bullying napa Pak? Napa Bu? Boten ngertos nggih. Bullying napa Pak? Ngertos napa boten? Napa? Dibully. Yaitu apa? Merendahkan harga diri seseorang dengan cara apapun. Itu namanya bullying. Entah itu dengan mengeceknya, kemudian memukulnya, menyakitinya, itu namanya membuli, merendahkan harga diri seseorang. Nah, ada salah seorang ibu-ibu di Malaysia, namanya anaknya itu namanya Zahra, Ibu Zahra. Ketika anaknya ini mendapatkan perlakuan bullying yang luar biasa, harga dirinya dijatuhkan dengan cara apa? Diejek, disakiti raganya, sampai apa? Sampai akhir hayatnya itu apa? Sampai wafat, Pak. Sampai wafat. Ketawanya bagaimana? Dimasukkan ke dalam mesin cuci. Jadi meninggal jasadnya dimasukkan ke dalam mesin cuci. Mesin cuci mboten kados sing mesin cuci lubangnya di atas niku mboten Pak Bu. Lubangnya yang ada di depan itu, yang ada di bawah niku, yang besar niku. Bukan yang dari atas tapi dari depan. Itu dibuka, dimasukkan situ, mesin cucinya dihidupkan. Itu sampai meninggal. Nah, apa yang dilakukan oleh ibunya Zahra ini tadi? Ketika melihat anaknya itu dibully sampai meninggal dunia, ibunya Zahra ini mengatakan, saya memberikan maaf kepada pelaku yang telah membuli anak saya, dan saya memberikan pintu maaf dengan sebesar-besarnya, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada para pelakunya. Itu tingkatan ihsan yang luar biasa. Ketika anaknya itu sudah terzalimi sampai nyawanya hilang, tapi apa? Ibunya tetap memaafkan pelakunya. Kinten-kinten menawi panjenengan kondisi ini pun kados kondisi ini pun ibunya Zahra. Kinten-kinten panjenengan maafkan apa mboten Bu? Pripun Mbak? Menawi panjenengan gadah anak kesayangan. Nggih. Anak kesayangan meninggal dalam kondisi dibully, dimasukkan ke dalam mesin cuci, mboten nggih. Ketahuannya ketika apa? Mesin cucinya itu kok dok ngoten. Niki mboten pakaian, ketika dibuka lah kok enek cah cilik ngoten. Makan apa mboten, Pak? Angel nggih. Itu luar biasa. Tingkatan ihsan yang paling tinggi adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Itu menurut Abdurrahman As-Sa'di. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Makanya di sini ini golongan yang paling sedikit di antara kaum muslimin. Karena kenapa? Kalau kita melihat dalam konteks kejadian tadi, itu sedikit sekali Pak Bu, yang bisa mencapai derajatnya Ibu Zahra tadi, memaafkan pembunuh anaknya sendiri. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka kalau kita sering mendapatkan perlakuan yang buruk, entah itu dari siapapun, dari makhluk apapun, maka paling baik adalah kita membalasnya dengan perbuatan baik. Seburuk-buruk apapun. Sebagaimana Rasulullah SAW, Pak. Tatkala prediksi beliau dakwah di Mekah sudah ditolak dengan sekeras-kerasnya. Beliau pengen dakwah ke Taif. Untuk apa? Semoga di Taif nanti itu saya lebih diterima dan dakwah saya itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada penduduk Taif.
Keinginan beliau begitu. Tapi apa? Ketika sampai di Taif, ternyata Rasulullah mendapatkan lemparan batu, ejekan, cemoohan, sampai darah beliau itu mengucur deras gara-gara apa? Siksaan dari penduduk Taif. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah ketika ditawari untuk mengazab penduduk Taif, kata Rasulullah, ya Allah, mereka qaumun la ya'lamun, orang-orang atau penduduk yang tidak tahu. Saya berharap kepada penduduk Taif ini mereka mendapatkan hidayah dan anak-anak mereka bisa menjadi pembela agama Islam. Maka ini tingkatan paling tinggi. Karena kenapa? Tidak banyak yang tidak mengetahui, yang tidak banyak yang bisa melakukannya. Ada seseorang yang pernah cerita kepada saya, Pak. Kula niku nate nyun dan diarani nyun dan goblok di depan umum. Saya itu sampai apa? Sampai tidak mau bertemu dengan orang yang mengejek saya pada saat itu. Sampai akhir hayat saya. Saya pernah diceritai sama salah seorang teman saya yang mengatakan hal tersebut. Karena kenapa? Menurut saya itu perbuatan yang merendahkan harga diri saya. Nah, derajat ihsan ini kenapa tidak bisa diraih? Karena sangat sulit sekali. Harga diri seseorang dicatukan di depan umum. Orang tadi mengatakan, saya tidak mau bertemu dengan orang tersebut selamanya. Kalau mereka dia mendekat, saya akan menjauh. Kalau dia meminta pertolongan kepada saya tidak mau memberikan pertolongan saya. Itu sampai begitu. Kenapa tidak bisa meraih derajat ihsan? Karena derajat ihsan itu sangat sulit sekali, Pak. Kalau kita sudah mempelajari derajat ihsan ini, mungkin kita membayangkan, oh, kayak gampang, gampil, tapi kalau sudah dihadapkan pada satu kondisi, itu, waduh, ini saya kalau tidak memaafkannya, dia akan berbuat seperti itu lagi. Tapi kalau saya memaafkannya, dia tidak bisa berjanji untuk apa? Meninggalkannya. Sangat sulit sekali. Makanya apa kata para ulama, derajat ihsan ini derajat yang luar biasa sulit untuk didapatkan oleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-Ahzab ayat 29. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wat-taral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinina minkunna ajran 'azima. Tatkala istri Rasulullah SAW itu diberikan pilihan oleh Allah, mau hidup bahagia atau ikut bersama Rasulullah mengharap ridho Allah dan ridho Rasulullah. Mau pilih mana? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan keutamaan orang yang ihsan tadi. A'adda lil muhsinina minkunna ajran 'azima. Allah akan menyediakan bagi siapa saja yang berbuat ihsan, berbuat baik, minkunna ajran 'azima, dengan pahala yang luar biasa. Pahalanya luar biasa. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, ketika seorang muslim itu berbuat baik, maka apa?
Allah akan menyembunyikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ketika yang disembunyikan oleh Allah ini dibuka, maka apa? Maka ketika kita mengetahuinya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Kata para ulama, nikmatnya itu tidak ada taranya. Kalau kita dalam keadaan sedih melihat nikmat tersebut, kita akan senang. Kalau kita dalam keadaan gundah gulana, kita akan langsung tenang. Dalam keadaan takut ketika melihat hal tersebut, kita akan semakin ceria, semakin bahagia, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di dalam surat An-Nahl ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita. Orang-orang yang bisa mencapai derajat ihsan, mereka akan bersama Allah, ya. Dan mereka akan diberikan pahala dan balasan yang luar biasa, tiada taranya, tidak ada tandingannya. Maka masyarakat muslimin, derajat ihsan ini memang sangat sulit sekali dicapai oleh kaum muslimin. Maka orang yang bisa mencapai derajat ini, maka prestasi bagi mereka. Maka masyarakat muslimin, Bapak Ibu, maka ini menjadi challenge, menjadi tantangan kepada kita semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Untuk apa? Mencapai derajat ini. Maka ini merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya tentunya ingin dan memohon kepada Allah supaya kita itu bisa mencapai derajat ihsan ini. Sehingga apa? Kita bisa mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semuanya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.